Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Maharani Putri Wibowo, NIM A01120021 dari Teknik Produksi Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai pengendalian persediaan yang diampu oleh Bapak Alfani Rismanugroho. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengendalian persediaan. Tujuan persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Yang kedua, untuk memperlancarkan proses produksi. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Dan yang keempat, ada menghadapi fluktuasi harga. Nah, untuk sasarannya sendiri dalam pengendalian persediaan itu menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu sama dengan meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Selanjutnya ada konsep dasar persediaan. Nah, konsep dasar persediaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kapan melakukan pemesanan dan jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reorder point. Reorder point yaitu jika persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Nah, perlu mengecek persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan sih pemesanan yang harus dilakukan. Yang kedua, ada periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maks yang ditetapkan untuk setiap persediaan. Nah, pada PRA ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Yang ketiga ada material recruitment planning approach. Nah, sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai biaya persediaan. Persediaan ini dibagi menjadi 5, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, biaya kekurangan persediaan atau stock out, biaya yang dikeluarkan dengan kapasitas, biaya bahan atau barang itu sendiri. Yang pertama ada biaya pemesanan. Nah, biaya yang dikatakan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Nah, biaya pemesanan dapat berupa penulisan pemesanan, biaya pemrosesan pemesanan, biaya material, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan juga biaya transportasi. Nah, semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar juga biaya yang akan dikeluarkan atau biaya pemesanan. Yang selanjutnya ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, biaya penyimpanan atau carrying cost ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya modal, biaya simpan, biaya risiko. Nah, untuk biaya penyimpanan ini, beberapa komponen bisa menyimpan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Nah, dari beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil pula biaya penyimpanan. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost.
Biaya kekurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika konsumer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out ini meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang atau biaya ini sangat sulit dihitung. Selanjutnya ada biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali. Biaya yang dikaitkan dengan stock out yaitu biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya yang dikaitkan dalam proses pemesanan kembali seperti ada biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Yang keempat ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Nah, biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi ini diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Nah, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Yang kelima, ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga, diskon, atau tidak. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. See you next time.